A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang bahasan yang ingin disampaikan di forum ini teman-teman adalah bagaimana sih pengusaha itu mesti bersikap terkait dengan resiko-resiko isu atau fitnah yang kemudian juga itu bisa menjadi menu yang akan ditemui sama namanya pengusaha. Kenapa coba? Pengusaha itu kan sangat mungkin ya, dia berinteraksi dengan orang lain, berbisnis, bermuamalah dan seterusnya itu namanya berinteraksi itu ada resiko gesekan. Kalau nggak mau gesekan mah udah aja tapak di gua. Paling gesekannya sama ular. Tau-tau digigit. Nah, tapi namanya pengusaha, ketika kemudian dia berbisnis, dia transaksi saja itu sudah ada resiko, cocok dan tidak cocok, setuju tidak setuju, merasa orang diperlakukan adil atau tidak. Nah, udah gitu kalau kemudian dia bisnisnya itu memiliki anak buah, tim dan seterusnya, dia bikin aturan-aturan, kebijakan-kebijakan. Nah, maka adil itu menjadi amat sangat relatif. Ada beberapa kaidah yang kita mesti miliki pada saat kita sebagai pengusaha itu menghadapi resiko-resiko tersebut. Jadi diisuin lah, digibahin lah, diomongin, difitnah. Kalau nggak mau diomongin sama anak buah, sama tim, jangan jadi pengusaha. Karena itu nyaris impossible. Namanya kita punya tim, namanya kita punya orang-orang yang kita pimpin dan kita menjadi pemimpin, itu sudah otomatis resikonya nempel, diomongin, digibahin, bahkan difitnah. Tenang aja, nggak perlu khawatir teman-teman. Kenapa? Kita yang banyak dosa dan salah ini udah pasti peluang digituinya teh banyak. Nah, Muhammad Rasulullah SAW pemimpin yang perfect, sempurna, itu saja masih ada yang gibahin, masih ada yang memfitnah, masih ada yang berkhianat, dan seterusnya. Penerusnya Abu Bakar As-Siddiq, penerusnya lagi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, apa urusan mereka dibunuh loh, matinya dibunuh. Ali bin Abi Thalib, matinya dibunuh. Siapa yang bisa membunuh beliau-beliau coba? Yang bisa membunuh beliau-beliau berarti kan orang yang dekat di sekitarnya. Orang yang berada di sekitarnya karena bisa mengakses dengan begitu berhasil ya. Meskipun tentu saja sembunyi-sembunyi. Tapi itu adalah fakta. Muhammad Rasulullah SAW saja. Munafikin itu kalau sholat berjamaah itu di belakang Nabi. Jadi, nah apalagi kita. Maka kita nggak boleh kemudian jadi pengusaha teh polos itu. Nggak boleh. Kita itu ya apa ya? Kita ini menjadi pengusaha yang jujur tuh wajib. Menjadi pengusaha yang apa adanya itu harus. Tapi polos begitu saja, lugu begitu saja, itu jangan sampai kemudian keserimpet dikit jadi tolol. Maaf gitu ya. Kenapa? Karena jadi gampang dikibulin, jadi gampang dikadalin, jadi gampang dimanipulasi. Nauzubillah min dzalik. Saya pernah jelaskan di yang sebelum-sebelumnya kalau tidak salah ya. Ini kalau yang nontonnya menyimak semua detail kalimat-kalimat yang pernah disampaikan. Sebegitu polosnya dulu saya baca, dalam kurung tuh kalau tulisan tuh baca bodoh gitu ya, tolol. Itu maaf ya, saya sampai begini. Saking saya nggak mau ngurusin duit waktu itu. Itu saya sampai ngajarin tim saya, cuma satu orang sih, yang pegang uang, itu orang kepercayaan saya, tanda tangan saya. Nih ya, kalau nanti mau nanda tangan cek, giro, perusahaan, tanda tangan nih. Tanda tangannya. Itu saya ajarin. Jadi saya nggak ada. Nah, terus lebih supernya lagi, lebih hebatnya lagi, lebih perfectnya lagi kebodohan, kepolosan saya itu gitu ya. Apa coba? Ceknya, gironya dia yang pegang. Tanda tangan saya ajarin.
dia juga yang pegang uang keluar dan uang masuk itu juga dia yang pegang. Nah terus kejadian apa ya? Saya nggak tahu. Tapi kebodohan apa yang terjadi? Itu yang sudah jelas siapa? Saya. Nah lantas kemudian kita yang suka banyak-banyak kepeleset, bodoh, tolol seperti saya itu. Lalu pengen bebas dari fitnah nggak mungkin. Pengen bebas dari gibah nggak mungkin. Sehingga ketika kemudian kami dulu banget ya, itu kemudian mesti pisah-pisahan. Nggak bisa bareng lagi. Terus saya di luar diomongin, Pak Riza tega, temen-temennya ditendangin. Oh ya nggak apa-apa, biarin aja. Itu isu yang beredarnya. Kalau buat teman-teman yang kemudian gak bareng lagi dengan saya, versi mereka pasti benar menurut mereka. Jadi saya nggak boleh defense dengan versi orang lain. Versi saya, ya kalau orang mau percaya versi saya, ya silahkan. Tapi kalau mau percaya versi yang lain, ya silahkan. Nah itu sesuatu yang kita nggak bisa, apalagi kalau kita bertemu dengan orang yang jago banget, playing victim. Udah deh itu mah gitu ya. Paling korban, si paling sedih, si paling naas, si paling tidak beruntung, si paling perlu dibantu. Nah, itu kan memang biasanya sudah satu paket dengan kemampuan dia bercerita sehingga orang yang diceritainya percaya bahwa dia adalah viktimnya, korbannya. Nah, justru kita mesti kenali, gini cara mengenalinya. Satu ya, orang yang gampang banget menceritakan hal yang buruk menimpa dirinya, tetapi sekaligus dia menjelek-jelekan orang lain, kita mesti alertnya nyala. Kenapa? Ketika orang yang dia jelek-jelekan, justru pada saat kita bertemu dengan orang itu, dia nggak sibuk ngomongin orang yang tadi misalkan, atau dia nggak sibuk menceritakan orang lain yang ada urusan dengan dia. Nah justru hati-hati, kita malah jangan sampai terbawa dengan orang yang gampang sekali menceritakan betapa menjadi korbannya dia atas perbuatan orang lain. Sementara orang lain itu kita lihat dia orang yang positif, vibes-nya positif, ngomongnya positif, optimis, ceria, happy. Terus ketika bicara sama orang yang diomongin itu, orang yang diomongin itu nggak sibuk ngomongin orang lain. Dia sibuk hal-hal yang dia omongin adalah yang baik, yang positif dan seterusnya. Nah itu justru itu antisipasinya. Yang kedua apa? Yang kedua antisipasinya. Yang kedua, begitu kemudian kita mendengar ada orang yang suka ngaduin orang lain. Kemudian dia ternyata bukan mencari solusi, tapi cuma bercerita saja. Dan orang itu yang diceritain adalah keburukannya, kejelekannya, kekurangannya, dan seterusnya. Maka hati-hati banget. Jangan sampai kemudian kita menitipkan informasi penting kepada orang kayak gitu. Karena sangat mungkin informasi itu akan bocor dengan sangat mudah keluar, entah kemana. Nah, jadi justru kita malah hati-hati. Nah, yang ketiga, ini memang perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang fasik yang datang kepadamu, maka kita harus periksa, tabayun, cek. Jadi, apakah benar yang diceritakannya itu? Periksa, tabayun. Kenapa orang fasik? Begitu ada orang yang dengan sangat mudah menceritakan orang lain, keburukan orang lain. Apalagi misal kita tahu kayaknya orang itu nggak buruk-buruk seperti itu deh gitu ya. Nah berarti dia sudah melakukan perbuatan yang fasik. Apa? Minimal banget gibah. Minimal banget gibah. Kalau dia salah berarti dia sudah fitnah. Dan ngerti nggak? Ngerinya ketika orang fitnah seseorang, maka nauzubillah dzalik. Itu dia tidak akan meninggal sebelum dia melakukan perbuatan sebagaimana yang dia fitnahkan atas saudaranya itu. Nah tapi kalau dia gibah, itu dia seperti makan bangkai saudaranya. Dan nanti dia datang di akhirat itu seperti orang yang merugi. Rugi banget. Nah itu dan yang lain-lain lah. Nah terus kitanya gimana sebagai pemimpin? Balik lagi ya. Kita gimana sebagai pemimpin? Kualitas seorang pemimpin, pengusaha apalagi yang memang sudah dekat dengan resiko-resiko kayak gitu diomongin. Itu ditentukan dengan kualitas kepemimpinannya, dengan bahwa dia nyantai aja. Bukan berarti dia nggak peduli. Jadi caranya, pertama, informasi ketika itu hal buruk yang sampai atau dia diomongin segala macam, dia harus menganggap itu sebagai sebuah cara pandang dari orang lain buat dirinya. Jadi dia mesti menganggap itu benar. Oh orang lain mandang saya begitu ya.
Oh, orang lain menerjemahkan kebijakan saya jadi salah gitu ya angle-nya ya. Oh baik, berarti ada yang mungkin cara saya menyampaikan kurang tepat sehingga orang salah paham. Jadi kita langsung mengabsorb itu sebagai sebuah kritik yang membangun, lalu kita sadar diri untuk bagaimana cara saya memperbaiki untuk nantinya tidak salah paham. Tapi positif angle-nya positif, bukan negatif. Dan itu jadi semangat untuk memperbaiki diri. Nah yang kedua, ketika kemudian itu salah, kita tahu salah, benar-benar salah, nyantai juga gitu. Kenapa nyantai? Ya senyumin aja. Jangan kemudian kita harus menjelaskan, nggak perlu. Misalkan ada orang, Pak Riza, begini, kok katanya begini tuh diomongin begini. Tuh Pak Riza kayaknya disamil begini. Kita nggak perlu membela diri. Senyum aja. Oh ya, makasih informasinya udah selesai. Kenapa? Karena boleh jadi orang tersebut menyampaikan itu boleh jadi memang dia ingin menyampaikan sebagai bentuk sayang dia kepada kita. Sehingga kita aware dengan orang yang ngomongin atau yang buruk perangai tadi, bisa jadi. Tapi yang kedua bisa jadi itu adalah pintu dia untuk kepo. Hati-hati sekali. Apa? Berharap kita menjawab, oh enggak saya enggak gitu. Enak aja, itu gini ya. Akhirnya kita menjelaskan. Nah pada saat kita menjelaskan, resikonya terbuka untuk informasi tersebut benar, tersebar baiknya, atau informasi tersebut benar tetapi ditangkap dengan angle yang tidak benar sehingga yang di luaran jadi berbeda. Atau informasi tersebut malah jadi membuka kesempatan untuk jadi mengetahui orang tersebut hal-hal yang semestinya tidak perlu dia ketahui. Misalkan saya harus jawab nih, oh itu si Fulan itu yang ngomong. Oh kamu tahu gak si Fulan itu? Dia itu. Akhirnya kita terpancing jadi ngumbar si Fulan. Terpancing. Lantas apa bedanya dengan orang lain yang menggibahi kita atau memfitnah kita, terus kita balas mengungkapkan keburukan orang itu gitu ya, yang kemudian kalau orang itu dengar bisa jadi juga nggak suka sama kita. Nggak perlu. Nah kenapa? Karena kebenaran, kebaikan itu akan menemukan buktinya sendiri. Time will tell. Akan menemukan buktinya sendiri. Dan kepalsuan juga akan terbuka dengan sendirinya. Ingat kalau dulu Maya ada paribahasa itu, sepandai-pandainya tupai melompat akan gawal juga, akan gagal juga gitu. Jadi kadang-kadang terjatuh juga gitu maksudnya. Nah jadi kepalsuan, fitnah, kebohongan itu lama-lama terbongkar juga kok. Tenang aja gitu ya. Nah kecuali yang ketiga, ada orang yang datang, Pak Riza, maaf, izin, saya mau tabayun karena saya tidak enak betul. Kok ada ya orang yang begini. Jadi saya pernah digituin juga. Ada orang yang nanya kepada saya gitu, Pak Riza, maaf ya, dulu ada kejadian begini disyamil dengan partner. Pak Riza, itu seperti apa ya? Kok bisa begitu? Saya tanya balik, maksudnya Anda nanya ini apa? Saya bilang, enggak Pak, saya nggak nyaman aja. Buat saya harus tabayun. Mau tabayun? Saya bilang gitu ya. Iya, Pak Riza mau tabayun. Oke, tapi saya kemudian jawab begini kira-kira. Saya akan sampaikan versi saya. Versi beliau itu hak beliau. Versi saya hak saya. Oke? Oke kata dia. Ya saya jelaskan. A, B, C. Bukti-buktinya ada, dokumennya ada. Tetapi itu versi saya. Setelah ini, saya juga tidak mengharuskan Anda percaya dengan saya. Terserah. Tapi karena Anda datang dengan minta tabayun, maka hak permintaan tabayun itu harus saya jawab. Tabayun itu meminta keterangan informasi atas informasi yang sebelumnya membuat dia ragu apakah benar atau tidak. Nah, maka kita tabayun. Nah, jadi nyantai aja. Saya tidak berusaha meyakinkan dia untuk percaya dengan yang benar tuh versi. Enggak perlu. Kenapa? Enggak ada urusan. Dia mau percaya sama siapa terserah. Nah kalau kita benar itu ya benar. Enggak akan pernah jadi salah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu salah ya salah. Enggak akan jadi benar di hadapan manusia
mungkin bisa, tapi di hadapan Allah tidak akan menjadi benar, tetap salah. Jadi kalau kita berurusan dengan manusia yang berusaha belok-belokin kebenaran atau kesalahan, nggak ada urusan. Nah, lalu yang keempatnya patokannya adalah bahwa sebaik apapun kita berusaha membuat kebijakan dengan pendekatan seadil mungkin, tidak akan pernah itu memuaskan semua orang yang berhubungan dengan kita. Semua anak buah atau tim kita, semua partner kita. Tidak akan pernah bisa sampai kapanpun membuat mereka semua puas. Gak mungkin. Pasti ada yang puasnya sangat, akan ada yang puas saja, ada yang kurang puas, ada yang kecewa, ada yang salah paham, bahkan ada yang marah. Sangat mungkin. Nah, terus gimana caranya? Ya itu sudah, kita cukup harus melakukan dengan sebaik mungkin, yang kalau itu memang salah dan benar, maka kita juga ringan menyikapinya. Oh begitu ya? Oh ternyata kemarin saya bicara itu beliau tersinggung ya? Oh saya nggak ada maksud gitu. Makasih ya informasinya ya. Kalau begitu saya harus menemui orang itu, beliau itu untuk minta maaf. Selesai. Kalau memang kita salah, salah aja. Saya ketika ada rumor nih, tim saya gitu ya. Wah zolim nih, Pak Riza zolim sama kita-kita. Kita mau keluar aja. Ada. Begitu. Saya alhamdulillah sampai informasi. Terus saya minta di fasilitas, saya mau ketemu sama mereka. Sama teman-teman karyawan ini. Terus saya ketemu sama teman-teman ini. Terus saya dengarkan mereka bicara, sampai nangis segala macam. Saya kaget, saya diem, saya ikut sedih juga. Saya bilang, waduh saya melakukan kesalahan kalau begitu. Enggak seperti itu mestinya. Saya minta maaf ya. Langsung saya minta maaf saja gitu. Ya kita mesti begitu, bukan hanya saya. Kita kalau salah ya salah aja. Walaupun posisi kita itu pimpinan, salah-salah aja gitu. Enggak ada urusan dengan mempertahankan, aku pimpinan. Tuh ya. Oh nggak gitu maksudnya, kamu yang salah sangka. Terus kita bikin alasan sana sini, ngeles sana sini. Nggak ada urus, nggak ada penting-pentingnya, nggak ada bagus-bagusnya juga. Nyantai aja, salah ya salah aja, minta maaf aja langsung. Ya minta maaf, malah apa kemudian, Pak Riza nggak nyangka. Oh ternyata Pak Riza mau, ya iya memang kalau salah ya kenapa sih? Saya ngaku salah. Dia minta maaf, malah jadi dekat sekali, malah jadi akrab sekali dengan mereka. Dan akhirnya mereka trust gitu. Ketika kita ya salah, ngaku salah aja. Ternyata tidak selalu juga kok ketika kita berusaha menyampaikan dengan baik pun sampai di bawahnya kebijakan-kebijakan itu sesuai atau sama baiknya atau dideliver dengan baik, sampai dengan baik. Bisa jadi ada bias di sana sini sehingga orang menangkapi salah atau bahkan orang jadi diperlakukan dengan salah. Nauzubillah. Jadi beberapa poin sederhana tadi ya, itu bukan satu hal yang ngunci-ngunci gitu ya. Kita bisa kembangkan sendiri. Intinya mah kalau jadi pemimpin, ingat teman-teman, jangan khawatir, kita pasti akan bertemu dengan orang yang tidak suka dengan kita. Yakin aja, sehingga kita prepare, mental kita juga siap. Nah kalau ada orang yang tidak bersetuju, orang yang marah, orang yang tersinggung, orang apa, ya itu biasa banget. Sebagaimana kita juga suka nggak setuju sama orang, suka bisa jadi juga ada marahnya, bisa jadi juga baper, tersinggung, atau salah paham dengan apa yang disampaikan orang lain. Nah kalau kita juga merasakan itu, masa orang lain tidak boleh merasakan itu. Nah yang penting kemudian kalau ada potensi kesalahpahaman, kita berusaha tabayun, kita berusaha datang. Kalau kita memang salah, kita berusaha minta maaf. Kalau kemudian ada orang yang melakukan itu kepada kita, lalu kita memilih untuk memaafkan, itu yang sangat keren. Wal afina anin nas, di surat Ali Imran itu wal afina anin nas. Ini terakhir ya. Jadi memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti subjek. Artinya apa? Orang lain jelas-jelas misalkan ya melakukan kesalahan kepada kita, kita punya hak untuk menuntut orang lain yang salah itu, tetapi orang itu menjadi subjek, bukan playing victim, tapi dia menjadi subjek, dia memilih memaafkan. Oh, katanya kamu di zolimi ya? Kamu pokoknya kamu diperlakukan dengan tidak adil. Enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa? Enggak,
udah saya sudah memaafkan dia. Kan jadi subjek. Tapi kalau dia kemudian dia digituin terus dia, iya saya, sekarang saya jadi kayak gini, saya jadi nggak punya penghasilan. Wah itu memang, terus memang hak. Terus kita boleh juga menggunakan hak kita untuk berdoa sebagai orang yang terzalim. Boleh, boleh, sah. Tetapi ada pilihan lain. Wal afinna anin nas. Memaafkan. Lihat betapa cermatnya pilihan Allah atas kalimat ini yang kemudian itu dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Memaafkan manusia. Nas. Nah, sementara bisa jadi orang yang melakukan kesalahan itu, ya kita udah pasti juga melakukan kesalahan. Tapi bisa jadi orang yang melakukan salah kepada kita itu istri kita, suami kita kalau yang perempuan, anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, saudara-saudara kita. Bahkan sesama orang-orang yang ingin menghidupkan agama Allah gitu ya. Al-Islam. Terus melakukan kesalahan, orang-orang beriman, orang-orang yang soleh misalkan melakukan kesalahan. Nas aja, wal afina anin nas, manusia pada umumnya saja, agama beda dengan kita sekalipun, itu kita sangat hebat kalau kita memaafkan. Nah, apalagi keluarga sendiri, orang-orang yang seagama. Ayolah, mudahkan. Terakhir banget ya. Mengapa kita juga mesti begitu gitu ya, positif ini segala macam. Kenapa? Karena mencontoh Nabi SAW. Nabi itu memaafkan. Kita kan nyontohnya Nabi. Ya sudah, maafin aja. Maafin aja. Nggak usah kemudian kita masukkan hati, akhirnya membuat hati kita itu kegerus energinya hanya untuk kemudian mengingat-ingat. Mengkonversi ingatan sakit hati kita setiap saat ada stimulasi untuk muncul, kita manfaatkan dan kita terbawa suasana lelah, capek, akhirnya kita tidak produktif. Nauzubillah kali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.